Mirsa, usai melarang tradisi mudik selama 2 tahun akibat tingginya kasus COVID-19, pemerintah tahun ini mengizinkan mudik lebaran. Ini sekaligus menjadi kali pertama mudik lebaran terlaksana di tengah pandemi COVID-19. Menyambut bulan suci Ramadan dan tradisi mudik lebaran, warga pun berbondong-bondong memenuhi Pasar Tanah Abang Jakarta untuk berbelanja sejumlah keperluan. Lantas bagaimana persiapan warga menyambut bulan suci Ramadan dan mudik lebaran pertama kalinya di tengah pandemi? Dan bagaimana pula geliat kegiatan di salah satu denyut nadi perekonomian terbesar di ibu kota. Berikut Rakyat Bicara pekan ini, geliat ekonomi Pasar Tanah Abang bersama Kevin Pakan. Ya pemirsa, pasca pemerintah memberikan sinyal lampu hijau bagi masyarakat bisa mudik pada tahun ini dengan syarat vaksinasi booster, tentu menjadi geliat ekonomi bagi sejumlah sektor di tengah masyarakat, di mana mobilitas masyarakat meningkat drastis, seperti di Pasar Tanah Abang yang merupakan pusat grosir tekstil terbesar di Asia Tenggara. Masyarakat berbondong-bondong datang ke Pasar Tanah Abang untuk membeli keperluan Lebaran dan juga perayaan Idul Fitri. Lantas bagaimana tanggapan warga terkait kembali ramainya Pasar Tanah Abang setelah 2 tahun valid karena adanya pandemi COVID-19? Kita macam ragam. Boleh yang warna ini nih. Motif Bali yang boleh motif Bali deh, motif Bali coba. kualitasnya lebih bagus, bahannya. Oke, ini sarung berapa ini, Bang? Sarung yang 85. Oh, 85. Iya. Oh, oke. Ini dari Bali ya? Bali, iya. Kok bagus juga nih, Bang ya? Variasi. Bang, ini bajunya berapaan, Bang, sekarang harganya? Bermacam harga, Bang. Ada yang panjang, sekian harganya. Yang pendek, beda juga harganya. Kalau yang ini panjang ini berapa? Panjang ada yang 135. Itu berpotong ya? Terpotong. Kalau grosiran, lebih murah lagi. Bang, ini kan menjelang Lebaran, menjelang bulan puasa juga. Kan udah mulai ramai nih, Bang, kita lihat. Ada mengalami peningkatan pastinya. Tanggapannya gimana sih, Bang, dengan kembalinya ramai di Pasar Tanah Abang ini? Harapan saya kan, kalau dapat kan harus seperti ini terus. Orangnya, pengunjungnya gitu yang belanja. Jadi kita kan omset kan terus meningkat. Tetap prokes tetap bagi pengunjung dan penjual. Iya, bersyukur banget kan yang pastinya ya dari kalau dibandingin sama yang bulan-bulan lalu sempat corona meningkat banget, itu sepi sekali pendapatan omset. Tapi alhamdulillah sekarang karena level penurunan corona PPKM juga menurun ya. Terus makin kesini makin rame, itu semenjak bulan 2 kemarin sih udah rame, omsetnya semakin hari semakin meningkat. Setiap kali penjualan juga lumayan besar ya, habisnya mungkin 1000 pieces lebih sih habis bajunya, karena kita kan jualnya juga murah, bisa dibilang sih kalau nggak salah 80% sih Bang makin kesini. Iya. Jadi kan orang ngelihatnya emang murah, yang pertama pasti orang nyarinya yang murah ya. Terus kemudian barang kita bagus, kita produksi sendiri, terus bahannya juga adem. Itu, waduh, kalau ngomongin yang kemarin, kita gimana ya, kayak kita nyari customer gitu, sampai teriak-teriak ibunya nggak ada gitu, maksudnya lewat-lewat lalu lalang aja, paling ada juga kan 1-2 gitu ya. Itu sih turun banget sih omsetnya, kita yang barangnya jadi menumpuk, padahal mah barang-barang bagus gitu ya, motif-motifnya juga bagus. Tapi ya itu, orang kan pada takut berkunjung ke Tanah Abang. Tapi mudah-mudahan sih coronanya cepat hilang ya, amin. Meskipun ramai, tapi tetap harus jaga protokol kesehatan ya Bang ya. Ya pemirsa, tak bisa dipungkiri Pasar Tanah Abang selalu mencuri perhatian dan ramai akan pengunjung dari berbagai daerah, terutama menjelang bulan puasa dan perayaan Lebaran, di mana pasar ini merupakan retail fashion dan menjadi pusat grosir tekstil terbesar di Asia Tenggara. Berdasarkan data tahun lalu, untuk jumlah pengunjung menjelang bulan Ramadan ini meningkat drastis, yakni mencapai
100.000 pengunjung. Berdasarkan data dari PD Pasar Jaya, untuk rata-rata perputaran uang di Pasar Tanah Abang sebelum pandemi, yakni mencapai Rp200 miliar per hari, di mana ini di luar dari momentum perayaan Lebaran maupun Idul Fitri. Namun pemirsa, akibat pandemi COVID-19, pemerintah sempat menutup Pasar Tanah Abang, yakni pada awal Maret 2020 hingga April 2021. Tidaklah main-main, kerugian yang dirasakan para pedagang mencapai Rp6 triliun. Berdasarkan data dari Asosiasi Perstektilan Indonesia menyebutkan, omset perdagangan tekstil dan produk tekstil mencapai 40% di luar dari produk atau omset perdagangan tekstil yang ada secara nasional. Untuk itu diharapkan dengan adanya geliat ekonomi, Pasar Tanah Abang bisa kembali menjadi denyut nadi ibu kota. Ya, tanggapan saya gimana ya, itu kan udah biasa kan, ini kalau menjelang Ramadan atau menjelang Lebaran ini Tanah Abang tuh penuh. Udah nggak seperti dulu kan, kalau masuk harus scan, kalau sekarang kan udah bebas. Kadang khawatir juga sih. Iya, maksudnya kita juga harus hati-hati juga. Nah, harapan saya ya mungkin dijagalah. Jangan sampai kita berdempet-dempetan, dan juga kalau berdempet-dempetan gitu kan ya mungkin ya kita nggak tahu kan copet banyak juga, dan kita juga nggak tahu ya, kadang ada yang panas buka nah itu kan penyakit, jadi kita harus hati-hati juga. Tanggapannya ya alhamdulillah ya, jadi berarti pendapatan mereka sempat mendapat banyak lagi ya. Kemarin kan sempat saya dengar banyak yang tutup karena ya pandemi itu ya. Alhamdulillah kita masih bisa belanja kemari lagi, karena ini kan dikenal juga kan pasar terbesar ya di Indonesia. Tapi tetap aja kita harus protokol kesehatan, jangan terlalu banyak di kerumunan gitu aja sih. Tetap jaga protokol kesehatan. Ya seperti ini lagi ya, kasihan ya pendapat kita melihat ekonomi Indonesia. Pokoknya berlanjut lah, nggak apa, yang penting selalu dengan protokol kesehatan gitu. Ya pemirsa, geliat ekonomi di Pasar Tanah Abang yang merupakan pusat grosir tekstil terbesar di Asia Tenggara memang berdampak yang luar biasa. Banyaknya warga yang bergantung hidup di pasar ini, mulai dari pengiriman barang atau logistik, kemudian pedagang kaki lima, dan juga pedagang yang berada di dalam kios dari Blok A hingga G, dan juga pedagang yang berada di sepanjang trotoar jalan. Tentu diharapkan dengan adanya geliat ekonomi yang kembali meningkat, dapat berdampak pada taraf hidup masyarakat yang sempat terhantam karena pandemi selama 2 tahun yang lalu. Namun demikian, protokol kesehatan tetap dilakukan secara ketat, mengingat sampai dengan saat ini, pandemi juga belum berakhir. Demikian Rakyat Bicara pekan ini, bersama saya Kevin Pakan, bersama juru kamera Jamie Jasin dan Eko Miadi. Sampai jumpa pekan depan.